Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi kondensasi. Dan reaksi kondensasi yang akan dibahas pada video ini adalah reaksi kondensasi Claisen dan kondensasi aldol. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan di video ini, silakan teman-teman pause dulu videonya, kemudian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya sehingga diharapkan channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Selain itu, jika ada pertanyaan pada video ini, terkait video ini, silakan teman-teman pause videonya, kemudian tuliskan di kolom komentar sehingga kita bisa melakukan diskusi dan meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai reaksi yang sedang dibahas. Baik, di sini pertama kita akan mempelajari reaksi kondensasi. Jadi, yang dimaksud reaksi kondensasi di sini adalah reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon begitu. Jadi di sini kita sudah melibatkan pembentukan ikatan karbon-karbon yang baru. Nah, pada reaksi kondensasi ini terjadi ikatan karbon-karbon antara enol atau enolat seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya dari satu karbonil begitu dengan gugus karbonil dari senyawa lain. Jadi pada dasarnya di sini kita masih menggunakan enol ataupun enolat sebagai nukleofilnya. Jadi kalau kita lihat lagi, kita ingat lagi bahwa enol atau enolat itu dapat kita peroleh dari reaksi antara suatu senyawa karbonil, bisa itu aldehid, keton, ester, begitu, dengan basa, dan kemudian akan terjadi deprotonasi dari hidrogen alfa di sini. Kemudian setelah di deprotonasi hidrogen alfanya, karbon alfa tersebut akan menyerang karbonil lain begitu. Sehingga diperoleh struktur seperti ini. Jadi ini adalah reaksi umumnya dan alkohol. Kemudian di sini ada reaksi pengasama. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kondensasi aldol, maka yang digunakan di sini adalah aldehid atau keton. Jadi kalau aldol itu aldehid atau keton yang direaksikan dalam keadaan basa sehingga terjadi reaksi seperti ini, aldol produk. Jadi aldehid dan alkohol begitu. Sehingga disebut aldol. Kemudian kalau misalnya dilanjutkan dengan reaksi dehidrasi sehingga akan diperoleh senyawa alfa beta tak jenuh. Jadi reaksinya seperti itu. Jadi ini berbedaan tadi reaksi Claisen dengan reaksi aldol. Baik, kita lihat di sini secara khusus begitu ya, kondensasi Claisen ini dapat dilakukan untuk mensintesis beta ketoester. Jadi di sini kita reaksikan 2 unit ester pada suasana basah sehingga diperoleh di sini adalah garam sodioasetat. Kemudian jika kita asamkan maka akan terbentuk etil asetat. Begitu. Kemudian misalnya kita punya di sini ester yang lain, maka salah satu H-nya ini akan diambil oleh basa, kemudian akan melakukan serangan ke karbonil tetangganya, begitu. Jadi nanti akan ada ikatan dari C alfa itu ke karbonil ini, kemudian terjadi perpindahan elektron. Karena oksigen saat kembali gugus perginya yaitu alkoksi dari esternya itu akan terlepas sehingga diperoleh beta ketoester. Baik, di sini kita coba lihat lagi. Jadi di sini kita punya etil pentanoat yang direaksikan pada keadaan basa, maka akan terjadi ion seperti ini pada posisi alfa yang akan menyerang ke molekul etil pentanoat lain. Begitu, kemudian terjadi perpindahan elektron dan
pelepasan leaving group sehingga diperoleh struktur seperti ini, senyawa yang diberi tanda kurung siku. Selanjutnya jika kita asamkan, maka akan diperoleh senyawa ini. Jadi reaksinya adalah tadi salah satu hidrogen alfanya diambil, kemudian menyerang karbonil yang lain sehingga diperoleh beta atau ester. Jadi ini mekanismenya seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa di sini ester akan mengalami deprotonasi pada hidrogen alfanya oleh basa di sini membentuk enol atau enolat begitu ya. Dan di sini kebetulan terbentuk enolat karena suasananya basah. Kemudian enolat tersebut akan melakukan serangan ke karbonil yang lain sehingga diperoleh intermediate seperti ini, kemudian terjadi eliminasi. Karena reaksi pada turunan asam karboksila seperti telah kita pelajari sebelumnya, terjadi mulai reaksi adisi. Jadi ini tahap adisinya. Kemudian di sini adalah eliminasi. Gitu ya. Jadi sebetulnya reaksi-reaksi yang terjadi di sini masih sama, masih mirip dengan reaksi pada video sebelumnya yang telah kita pelajari. Oke, dan diperoleh produk seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita masih punya cukup basa di sini untuk mengambil hidrogen alfa yang satu lagi, maka akan terjadi reaksi berikutnya, yaitu pembentukan dua buah seperti ini. Jadi akan terjadi eliminasi. Di sini akan terjadi eliminasi atau terjadi enolisasi. Jadi keto dan enol, tautomerisasi begitu ya. Jadi ini adalah kondensasi Claisen. Oke. Nah, silakan teman-teman coba gambarkan mekanisme reaksi bagaimana reaksi Dieckmann ini berlangsung. Jadi reaksi Dieckmann ini diketahui adalah reaksi kondensasi Claisen intramolekular. Jadi dari senyawa yang kiri yaitu dietil adipat membentuk senyawa yang kanan etil 2-oksosiklopentan karboksilat. Silakan teman-teman pause dulu videonya. Kemudian teman-teman coba gambarkan mekanisme reaksinya sehingga nanti kita bisa diskusikan beberapa saat setelah ini. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah bisa dicoba untuk menggambarkan mekanisme reaksinya? Kalau masih ada kesulitan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, di sini kita punya basa dan punya senyawa ester, punya hidrogen alfa yang asam di sini. Maka ester ini, maka basa ini akan bereaksi gitu ya dengan hidrogen alfa di sini, sehingga akan diperoleh struktur seperti ini. Jadi ion karbanion gitu. Oke, dan ini akan membentuk enolat. Jadi akan membentuk enolat seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini saat kembali, kemudian kan ini akan membentuk lagi senyawa yang kanan, dan ini akan bereaksi dengan karbonil di tetangganya intramolekuler, sehingga akan terjadi serangan dan terjadi perpindahan elektron ke arah oksigen, kemudian terjadi eliminasi, pelepasan alkoksinya, sehingga diperoleh etil 2-oksosiklopentan karboksilat. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada pendapat lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Baik. Selanjutnya, selain tadi kondensasi Claisen yang terjadi pada senyawa-senyawa yang sama, kita juga dapat melakukan reaksi kondensasi Claisen untuk senyawa-senyawa yang beda. Jadi di sini terjadi kondensasi Claisen silang. Contohnya di sini kita punya etil benzoat, dia tidak punya hidrogen alfa. Oke, direaksikan dengan etil asetat punya hidrogen alfa, berarti di sini basa akan bereaksi dengan etil benzoat. Sehingga nanti karbonionnya berasal dari etil benzoat di sini.
Ini sumber karbanion. Nanti reaksi akan terjadi dekarbanion serangannya ke karbonil ester dari etil benzoat sehingga diperoleh etil benzoil asetat. Begitu. Jadi sesuai dengan produk yang dihasilkan, yaitu beta ketoester. Ataupun kita di sini punya enyl fenyl asetat, etil fenyl asetat, begitu direaksikan dengan dietil karbonat, maka sumber hidrogen alfanya adalah dari etil fenyl asetat, itu sumber hidrogen alfa kemudian akan bereaksi dengan karbonil di sana, dan akan terjadi pemutusan ikatan, eliminasi, dan melepaskan etoksidanya, sehingga diperoleh dietil fenilmalonat. Kenapa? Karena di sini terjadi hidrogen alfa dengan ada salah satu dari dietil karbonat tadi masih tetap ada pada senyawa produknya. Oke, bagaimana teman-teman sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa, coba teman-teman lakukan di sini reaksi antara etil propanol dan dietil oksalat atau etil asetat dan etil format. Jadi, kalau kita lihat di sini kondensasi Claisen silang umumnya terjadi antara suatu senyawa dengan karbon alfa begitu dengan senyawa lain yang tidak punya karbon alfa. Tidak. Ini juga sama, di etil oksalat juga tidak punya karbon alfa. Etil format juga tidak punya karbon alfa. Jadi silakan teman-teman coba buat reaksinya dan gambarkan produknya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa coba di sini kita punya senyawa yang di sebelah kiri ini. Kemudian kalau kita beri basa, katanya akan berubah menjadi 2 asetil siklopentanol. Nah, kira-kira seperti apa mekanisme reaksinya? Silakan coba teman-teman gambarkan. Oke, di sini kita juga punya 3 senyawa ini. Silakan coba teman-teman gambarkan bagaimana teman-teman melakukan reaksi untuk memperoleh senyawa A, B, dan C ini. Seperti itu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa untuk membuat fotosintesisnya. Baik, selanjutnya kondensasi yang kedua adalah kondensasi aldo. Jadi reaksinya terjadi antara karbon alfa, nah, tapi kalau ini sumbernya karbon alfanya dari aldehid, itu atau mungkin keton gitu ya, pada suasana basa sehingga diperoleh beta hidroksi. Tadi kalau misalnya reaksi yang tadi dengan ester itu adalah beta dikarbonil, gitu ya, dikarbonil. Nah, kalau aldol ini adalah beta hidroksi aldehid begitu. Atau keton. Nah, kemudian yang khas dari reaksi aldol ini adalah bisa terjadi reaksi eliminasi begitu sehingga diperoleh suatu alfa beta karbonil tak jenuh gitu. Jadi ini juga akan membuat karbonil tersebut menjadi terkonjugasi dan lebih stabil begitu. Nah, jadi kondensasi aldol ini juga dapat terkatalisis asam basa. Jadi seperti sudah kita pelajari pada video sebelumnya bahwa katalis asam akan mengaktifkan karbonilnya karena akan terjadi protonasi dari oksigen karbonilnya. Sedangkan kalau basa nih akan mengaktifasi hidrogen alfa. Jadi akan mendeprotonasi hidrogen alfa. Nah, di sini kita punya contoh reaksi etanal pada kondisi basa membentuk hidroksibutana. Kemudian karena di sini terjadi senyawa beta hidroksi aldehid, maka akan terjadi eliminasi sehingga peroleh 2 butanal. Kemudian kalau kita reduksi akan diperoleh 1 butanol begitu. Atau di sini kita punya propanal yang kalau direaksikan pada suhu rendah tanpa terjadi eliminasi maka terjadi 3 hidroksi 2 metilpentanol. Begitu teman-teman. Nah, silahkan teman-teman coba untuk menggambarkan mekanisme reaksi pada rute sintesis pembentukan senyawa A, B, dan C di sini. Silahkan teman-teman coba ya.
Jadi kalau misalnya saya lihat di sini, untuk senyawa A, kita punya keton dan alkena. Otomatis, produk dari kondensasi aldol ini adalah ikatan terjadi antara karbon alfa dengan karbonil. Maka karbon alfa itu pasti ada di sebelah karbonil, adalah sumber karbon alfa, dan ini adalah sumber karbonil ya. Sehingga kalau kita putus di sini, maka senyawa atau zat bereaksinya adalah seperti ini. Nah, oke, jadi masih sama, ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Di sini juga akan ada 6 karbon. 1, 2, 3. 1, 2, di sini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jadi masih 6 karbon. Oke, kemudian kalau misalnya kita reaksikan maju, tadi kalau tadi reaksi mundur ini ya. Reaksi mundur. Jadi kalau dibacanya itu dari, jadi senyawa kiri dari yang kanan begitu ya. Kalau ini reaksi maju, jadi senyawa kiri menjadi yang kanan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan pada reaksi senyawa, misalnya kita gambarkan senyawa A ini, kita berikan basa, misalnya natrium etoksida, maka ion etoksida akan mengambil hidrogen alfa yang ada pada posisi 1, sehingga terjadi ion enolat begitu. Kemudian saat ini kembali elektron bebasnya, maka ini akan menyerang ke karbonil. Sehingga akan diperoleh senyawa seperti ini. Nah, ini kan mengalami dehidrasi. Dehidrasi membentuk produk. Itu senyawa yang ini, yang di soal A, begitu ya. Nah, sekarang coba teman-teman gambarkan untuk senyawa B dan C. Dan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai kondensasi Claisen dan kondensasi aldol. Semoga bermanfaat, semoga memberikan tambahan vocabulary reaksi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu berkomentar, karena dengan komentar kita akan berdiskusi dan teman-teman akan bertambah pemahamannya. Baik, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya supaya teman-teman terus mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru di channel ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.